Shalom Bapak Mama, kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Jumat 23 Agustus 2024. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari 1 Petrus 5 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. 1 Petrus 5 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di surga, Bapa yang kami puji, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami menghampiri kekudusan-Mu ya Bapa. Kami menyadari bahwa di dalam kehidupan kami terbatas sebagai manusia, dan kami datang. Kami butuh kekuatan daripada Tuhan untuk menguatkan kami, untuk kami melakukan setiap tugas panggilan kehidupan ini ya Bapa. Mari berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. 1 Petrus 5 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Di bawah perikop, gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi juga yang mau melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Papa Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, tema yang membimbing kita di dalam perenungan pada saat ini adalah hamba Allah atau wakil Allah. Sila keempat dari Pancasila menyebutkan tentang kedaulatan rakyat, yakni musyawarah perwakilan. Di dalam kehidupan bersama sebagai satu bangsa, kita dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Kalau di Indonesia, kita tahu bahwa pemimpin-pemimpin kita ini adalah orang-orang pintar, orang-orang hebat, sehingga mereka dipercayakan untuk bagaimana di dalam kemampuan mereka, pikiran mereka, mereka tuangkan itu melalui pelayanan bagi bangsa Indonesia. Di samping itu, pemimpin bangsa ini, mereka juga dituntun dengan bagaimana memimpin dengan hati. Karena dalam hal ini bukan memimpin 1-2 orang, tetapi memimpin banyak orang. Yang di dalam hal ini butuh kekuatan khusus. Karena pada dasarnya mau seorang pemimpin di dalam dunia ini,
dia mau pintar, dia mau hebat apapun, kalau tidak ada kekuatan daripada Tuhan, itu sia-sia. Akan ada hal-hal yang menghancurkan diri. Maka dari itu, firman Tuhan mengatakan bahwa mereka sebagai pemimpin itu adalah sebagai hamba Allah. Mereka diutus untuk mewakili suara rakyat. Mereka diutus untuk bagaimana melakukan apa yang Tuhan mau lakukan bagi rakyat. Jadi bukan melakukan apa yang menjadi kepentingan diri. Berdasarkan teks bacaan kita, Rasul Petrus, dia menasihatkan para penatua untuk sungguh-sungguh mengabdikan diri kepada kehendak Allah. Tentang apa yang Allah mau buat, bukan tentang apa yang sebenarnya manusia buat. Tapi ketika melakukan pelayanan kepada sesama, itu pikir dulu, kira-kira apa yang Tuhan mau buat untuk ketong, supaya apa yang ketong buat ini benar-benar menjadi berkat. Kalau kita lihat di pasal 2, di situ menekankan tentang mereka itu sebenarnya adalah hamba Allah. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Firman ini bagi saya sangat menampar kita sebagai orang-orang yang kemudian di dalam kehidupan kita sebagai pemimpin-pemimpin, mulai dari tingkat teratas sampai kepada jajaran-jajaran terbawah. Apa sebenarnya motivasi kita di dalam pelayanan kita bagi orang lain? Apakah mencari keuntungan diri? Atau sebenarnya kita ini hanya alat di tangan Tuhan? Karena kita ini adalah hamba Allah. Kita tahu tugas seorang hamba itu apa. Bukan supaya kita bicara lalu orang lain yang melakukan. Tugas seorang hamba itu adalah dia lakukan apa yang dia bilang. Jadi tidak sekedar ngomong-ngomong saja, tetapi kerja, melayani sesama, terutama melayani Tuhan. Karena di sana ada berkat yang mau dicurahkan di dalam kehidupan ini melalui diri kita. Berkat Tuhan itu melimpah. Kalau misalnya berkat Tuhan datang kepada kita di dalam bentuk apapun, jangan kita terima semua untuk kita nikmati sendiri, tapi mari bagikan itu. Kita melayani orang lain, orang susah, orang yang membutuhkan, karena di sana ada kehendak Allah. Kehendak Allah supaya kita sebagai pemimpin-pemimpin menyadari bahwa tugas kita adalah melayani sesama. Maka dari itu, Papa, Mama, saudara-saudariku yang diberkati, semuanya mulai dari dalam rumah kita. Mari kita menyadari ini secara penuh. Kalau tidak dari dalam rumah, maka akan sia-sia. Kita melayani orang lain di luar dengan senyum, dengan sukacita, dengan damai sejahtera kita bagikan. Dan kita menyebut diri sebagai hamba Allah. Tetapi di dalam rumah
kita tidak menggambarkan diri kita sebagai seorang hamba Allah. Maka dari itu, mari kita merenungkan bagian ini untuk kita berubah menjadi orang-orang yang terus melakukan apa yang baik dalam hidup ini. Terimalah firman Tuhan ini dan Roh Kudus akan menuntun kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami. Kami sudah merenungkan firman-Mu. Mari Bapa memberkati kami sehingga kami mampu melakukan firman Tuhan dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.